Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wildan Rafi pada tugas praktikum basis data. Pada tugas kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai basis data transaksi dan juga data terdistribusi. Oke, kita langsung saja menuju ke praktikumnya. Oke, kita langsung saja menuju praktikum. Pertama-tama kita buka dulu XMPP ya. XMPP, nah ini kita start ya. Start Apache dan MySQL ya. Lalu buka Camper MyAdmin. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya kita coba cek di panduan praktikum. Panduan praktikum yang pertama tuh udah dibuka. Kita oke, kita harus memastikan storage engine yaitu InnoDB. Storage engine-nya InnoDB. Oke. Kita gunakan database dari rumah sakit pada tugas 2 saja. Oke, tabel ininya tipenya InnoDB. Oke, sesuai. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan uh, perintah commit ya. Perintah commit yaitu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Contohnya seperti ini ya. Oke, jadi sebelum ada commit itu data tidak akan berubah katanya. Kita langsung coba ya. Caranya rutin, add rutin, lalu oke, kita coba buka di rutin, scriptnya rutin, namanya misal transaksi 1, ini tidak ada, begin ya, coba itu begin, start transaksi, lalu insert into pasien, kita ketikkan atributnya ID pasien, selanjutnya nama pasien, selanjutnya jenis kelamin, selanjutnya alamat pasien. Oke, kita masukkan juga value-nya, jadi pasien 20, namanya Ahmad, jenis kelamin laki-laki ya. Lalu alamat pasien kita setting di Yogyakarta. Yogyakarta. Oke, udah kita langsung select from pasien. Ya. Kita coba bu, ada error katanya value 20 amat select from pada baris ketiga. Baris ketiga kenapa nih? Kita besar. Insert into pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin ini ya, biasa koma. Kita go lagi ya, masih ada lagi
Sekarang pada N baris kelima. Select ini kan harus gimana lakukan. Oke, salah ini. Select. Kita ulang ya. Select from. Harusnya sama sih. Sama nggak sih? Select. Oke. Ada jaraknya, ada spasinya. Ternyata berpengaruh ya. Ini berpengaruh ya. Atau enggak? Apakah N-nya ditutup? Enggak juga. Oh, ini belum ditutup. Oke, udah ya. Ternyata belum dipakai titik koma. Lupa. Emang perlu detail sih, perlu teliti. Oke, kita langsung cek, kita call ya. Ini kan kita udah memasukkan data nih. Nah, katanya kan si commit itu eh, perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan. Dan tadi perubahan data katanya. Ini kita sudah melakukan perintah memasukkan data tanpa commit. Apakah terupdate atau tidak? Kita call di ini. Call untuk mengecek ya transaksi satu grup. Nah, di sini ada nih Ahmad nih. Ini Liu Chen di Ahmad. Kita cek di tabel pasien apakah sudah ada namanya. Namanya belum ada, berarti uh, belum belum terupdate. Maka dari itu kita coba gunakan perintah commit agar si data Ahmad itu terupdate di sini. Oke, rutin. Kembali lagi kita coba ini kita copy saja ya. Copy lalu rutin transaksi 2. Oke, transaksi 2. Nah, di sini kita pasang commit. Commit tutup. Ini harus di kita balik. Oke, sudah terupdate. Kita coba di call ya di SQL. Call transaksi 2. Go. Oke, ini kita coba cek di tabel pasien apakah sudah terupdate atau belum. Ahmad, oke, Ahmad sudah masuk ke tabel pasien. Jadi perintah pertama sudah selesai. Sekarang kita menuju ke perintah yang kedua. Oke, perintah kedua di sini uh, rollback ya. Perintah kedua kita diminta untuk melakukan rollback. Jadi rollback itu perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah atau membatalkan perintah yang sedang berjalan. Lalu rollback juga akan berjalan jika sebelum perintah commit dijalankan. Jika perintah commit sudah dijalankan dan dilakukan rollback, maka si rollback tidak akan berjalan. Nah, seperti ini akan berjalan jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Kita langsung coba praktekkan contohnya seperti ini ya. Dan ini di sini tuh diminta untuk mengupdate. Tapi kayaknya saya akan melakukan penambahan aja kali ya. Atau kita coba update saja data dari ini ya, copy
transaksi 3. Bikin misalkan kita ingin menambahkan data baru ya, 21 misalkan, Yani ya, tambahkan data Yani. Ini perempuan dari Surabaya. Jadi perempuan dari Surabaya, lalu kita rollback. Tutup. Apakah data yang kita tambahkan itu akan terupdate atau tidak? Kita coba bu. Oke, transaksi 3 kita coba call ya. Transaksi 3 kita call. Nah, ini 21 nggak ada, tadi kita update data Yani ya, kita nambahin data pasien nomor 21 tidak ada karena rollback, jadi dibatalkan perintahnya. Oke, selanjutnya kita coba perintah rollback setelah commit. Maaf, kita commit dulu baru kita rollback. Apakah data terupdate atau tidak? Kita coba misalkan kita rollback, lalu kita melakukan update terhadap sebuah data, apakah akan terupdate atau tidak? Oke, misalkan kita copy lagi sini untuk transaksi 4. Ini cancel dulu, copy. Nah, kita menambahkan data Yani, atau kita mengupdate data dulu baru kita tambahkan ya. Misalkan kita ingin mengupdate sebuah data, update pasien, lalu kita ingin mengubah apa nih? Saya akan mengubah nama dari pasien nomor 21 tadi. Nomor 20, nama pasien, nama pasiennya yaitu misalkan Edi ya, kita jadi Edi. Oke. Tempatnya di ID pasien nomor 20. Nah, kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan data Yani ini, tapi sebelumnya kita coba rollback dulu nih. Kita ingin mengupdate sebuah data Edi. Saya ingin mengupdate sebuah data pada ID pasien 20 menjadi Edi. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan pasien Yani. Apakah akan terrollback lagi pasien Yani? Apakah datanya juga terupdate atau tidak? Kita langsung coba saja dan buktikan. Kita call transaksi 4. Call transaksi 4. Transaksi 4. Kita call transaksi 4. Adno ID pasien in where close. Kayaknya di sini ada kesalahan ya. Kita cek lagi apa ya. Where ID pasien, update pasien set where. Kita cek di sini ada pasien nomor 20 kan. Ada ya, ID pasien 20. Tapi waktu kita ini kok tidak muncul ya di call-nya.
lanjutin, edit lagi, atau kita coba ubah saja mungkin update-nya di bawah. Kita coba akan melakukan update di bawah, atau transaksi, kita nambahkan data yang lagi nih. Kita update, apakah masih terupdate atau tidak nih. Jadi oke, SQL apakah masih sama? Oh, transaksi 4 ya, transaksi 4. Oh, ID pasien di well close masih salah ya. Ini ada kesalahan pada ID pasien yang where. Kita coba cara update tuh harusnya seperti itu ya, untuk melakukan sebuah update. Nah, ini kan where ID pasien. Oke, oke. Ini kutipnya berbeda atau sama ya? Sama. Set nama pasien, septin, ID pasien, pasien sama. Kutip. Select from, commit. Harusnya commit di belakang, di bawah where, atau saya nggak akan bermasalah. Kita coba yang lain aja ya. Kita coba edit pasien nomor misalkan 13. Kita coba edit pasien nomor 13. Pasien nomor 13. Rutin. Kita ubah update-nya di pasien nomor 13. Pasien. Oh, saya tahu apa yang salahnya. Ini Python. Emang human error ini. Maaf. Harusnya bisa tadi tadi itu. Ini kesalahannya di penulisan saya. Translate. Kita coba call lagi ya. Harus sekarang sudah bisa nih. Call pasien. Kita transaksi, maaf. Call transaksi 4. Ini harusnya data dari pasien nomor 20 itu terubah ya namanya. Dan data Yani itu harusnya tidak terupdate. Kita go. Oke, ini berubah ya. 20 dari Ahmad menjadi Adi. Dan yang Yani tadi karena dia dilakukan rollback, jadi dia tidak akan terupdate. Oke. Itu untuk rollback. Selanjutnya kita coba yaitu checkpoint ya. Checkpoint. Nah, kita akan mencoba perintah checkpoint. Perintah checkpoint itu perintah di mana tempat penyimpanan proses terakhir. Oke, dan ini juga berkaitan dengan perintah rollback. Oke, jadi jika kita melakukan checkpoint misalkan di poin A, tiba-tiba kita ingin melakukan rollback nih, maka harusnya kita akan rollback ke poin A. Oke, kita coba langsung ke praktekan. Contohnya seperti ini ya. Kita coba praktekan menggunakan data ini ya. Kita lanjutkan saja. Oke, copy. Kita modifikasi sedikit mungkin. Transaksi 5. Oke. Transaksi 5 begin start. Saya akan melakukan save point di saya akan melakukan save point di sini ya. Di data Yani kita
melakukan set poin A misalkan, poin poin 1 aja lah. Oke, set poin 1. Lalu kita akan mengupdate jenis kelamin dari pasien nomor 12, nomor 20. Jenis kelamin dari pasien nomor 20. Misalkan saya akan mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Tapi sebelum itu, setelah itu saya akan melakukan perintah rollback nih. Rollback itu saya poin 1. Oke. Di sini saya melakukan set point pada data ini ya. Selanjutnya saya melakukan rollback setelah saya mengupdate data pada pasien uh, nomor 20. Yaitu saya mengupdate jenis kelaminnya. Apakah di sini akan ada perubahan? Kita coba go. Kita cek di uh, transaksi 5 ya. Kita go. Oke, di sini data ya ini tertambah, tapi update dari data nomor 20 itu tidak terupdate karena saya melakukan rollback itu ke save point 1. Jadi si data YANI-nya tidak ikut rollback karena sudah di save terlebih dahulu. Oke, mungkin itu ya. Ini perintah dari rollback ya, contohnya seperti itu. Kita coba menuju ke perintah selanjutnya, itu perintah trigger. Oke, trigger itu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan update, dan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat beberapa kunci before atau after. Oke, ini contoh-contohnya. Before, insert, after insert. Dia menjalankan trigger sebelum insert, setelah insert, sebelum update, setelah update, dan seterusnya. Oke, pertama-tama kita diminta untuk membuat sebuah tabel ya, dan juga relationship entity dengan atribut seperti ini, dan tabelnya tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke, di sini saya sudah menyiapkan kebetulan ininya, template-nya. Kita langsung saja copy ini create table, lalu kita bikin di SQL, paste. Oke, sudah ya. Auto increment sama ini harus baris. Kita coba create. Kita membuat tabel baru ya, tabel obat dan transaksi obat. Go. Oke, tabel obat dan transaksi obat telah ditambahkan. Selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah tabel relationship. Kita menghubungkan tabel tersebut ke relationship yang telah kita buat. Oke, kita coba hubungkan. Pertama-tama kita jadikan dulu ini ya, ID obat menjadi sebuah indeks juga, atau foreign key. ID obat merupakan foreign key juga, lalu transaksi obat ini primary key. ID pasien ini merupakan indeks juga, ID obat juga indeks. Oke, udah. Kita coba hubungkan di design.
menu design, lalu kita buka ini, so kita checklist. Oke, ada ya. Nah, ini transaksi obat, kita taruh di sini, obat di sini. Ini kenapa nih? Oke, sudah, kita simpan saja gitu, kita save dulu ya agar tidak berubah-ubah. Oke, udah save back, kita atur lagi. Oke, seperti ini. Lalu kita akan membuat create relationship. Ini preferensi kayaknya ID pasien ke ini. Ini buat cascade. Oke, sudah ditambahkan. Selanjutnya kita hubungkan dari obat, dari obat sini ya. Ini referensi dari sini ID obat ke sini. Cascade. Oke, sudah terhubung ya. Seperti ini. Selanjutnya uh, seperti ini kita save lagi ya agar tabel obat dan tabel transaksi obat telah terhubung. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan minimal 3 data dari obat. Oke, kita tambahkan 3 data dari obat. Caranya bisa menggunakan SQL atau kita juga bisa menggunakan insert. Kita bisa menggunakan insert di sini, kita tambahkan, atau kita juga bisa menggunakan SQL. Jadi kita akan menggunakan SQL saja biar cepat ya. Oke, kita insert 3 data kan dimintanya. Oke, insert into obat. Oke, kita diminta untuk masukkan data obat, lalu ada apa aja atributnya di kanan, ada di sini ID obat, kode obat, nama obat, harga obat, dan stok. ID obat, selanjutnya nama obat, uh, kode obat dulu ya harusnya. Kode obat, nama obat, lalu harga ya, harga, dan stok. Oke, sudah. Lalu kita beri value. Value-nya misalkan ID obatnya 1 ya. Kode obatnya misalkan A1. Namanya misalkan Bondrex atau Amino lah. Amino. Namanya Amino. Lalu harganya 2.500. Stoknya misalkan 20. Oke, kita copy dulu. Tiga ya, 3 data. Ini dua, ini dua. Kodenya kita tambah 2 ini 1, 3. 1, 1, 1, 2, 3. Amino, antamin misalkan. Bodrek misalkan, Bodrek ya. 2.500, 2.700, 2.800 misalkan. Stoknya 20, 20,
12 misalkan. Lalu kita titik koma, jangan lupa select from, jangan lupa dikasih bintang, obat. Oke, kita coba go, kita insert. Ada suatu kesalahan apa? Kolom pun doesn't match, taruh satu. Oh ini harusnya ini. Nah, seperti ini. Aku pakai ini ya. Aku berubah sendiri. Oke, harga udah, ini udah. Kita coba gua lagi. Masih duplikat dua pakai. Ini harus tiga. Oke, udah ya, data berhasil ditambahkan. Ada amino, antangin, bodrex. Oke, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah perintah trigger ya. Perintah trigger yaitu namanya tanggal jual, lalu transaksi obat, update obat stok, dikurangi new jumlah where ID obat. Oke, ini caranya menggunakan skill. Lalu ada juga cara yang kedua, yaitu menggunakan PHP management seperti ini. Kita langsung coba menggunakan PHP management saja. Kita ke menu trigger, lalu kita buat create new, namanya trigger jual obat after insert. Kita masukkan perintahnya ya. Perintahnya tuh insert into insert in update set stock. Oke, oke. Update, kita diminta untuk mengupdate, lalu set stok, yaitu dikurangi stok dikurangi new jumlah, stok baru dikurangi jumlah ya, stok titik new new titik jumlah. Oke, selanjutnya where ID obat sama dengan new ID data ID obat. Where ID obat sama dengan new dot ID obat. Seperti ini, udah kita coba dijalankan. Atau perlu di end dulu ya? Perlu di begin lalu di end sih. Begin end. Kita coba tuh. Line 2 new ID obat. Hanya perlu pakai ini. Harusnya nggak perlu. Salah ya. Ternyata bukan seperti ini. Stock new. Oke. Update. Di sini lupa saya kasih ini update obat set and
katanya nggak perlu pakai ini. Atau kolom jumlah in new. Nah, coba apa ini? Nah, jumlah terus sama seperti ini harusnya. Update obat set stok. Oh, oke oke. Stok sama sih. Update obat set stok dikurangi jumlah new ID obat. One more hour you have following create trigger. Kita coba refresh. Coba cek di sini struktur ID obat jumlah. Kita coba ke trigger lagi, create new, lalu tag jual, before, after, insert, update, obat, set stok new jumlah, oke go. Nah kan bisa sekarang udah, saya tidak merubah apapun. Tadi kayaknya ada bug atau apapun atau kayak ini sudah terupdate ya, triggernya sudah terupdate. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi di menu transaksi. Nah, ini sudah terupdate sebagaimana panduan ya. Selanjutnya kita diminta untuk mencoba masukkan data. Misalkan saya ingin membeli sebuah obat nih. Oke, kita pastikan dulu jumlah obatnya. Jumlah obatnya 20-25. Oke, kita coba akan melakukan transaksi. Bisa menggunakan SQL ya. Kalau SQL kita bisa menggunakan ini insert. Tapi saya akan mencoba menggunakan PHP MyAdmin saja. Insert di sini. Oke, kita coba satu aja. Kita akan coba dari Ryu ya. Kan Ryu di obat ini jumlahnya 5, jadinya 0, kita go. Oke, kita beli obat 5 dengan kode A2 ya. A12. A12 sudah terupdate, kita coba dicek di obat. Oke, udah berubah ya. Tadi 25, sekarang jadi tinggal 20. Kita coba lagi dah. Satu lagi kita coba melakukan transaksi untuk uh, insert. Kita coba melakukan transaksi untuk misalkan untuk chain ya, atau untuk edi. Kita coba buat edi, beli obat ini, jumlahnya 2, nya 0, kita go. Oke, sudah. Kita cek obatnya. Oke, dari 12 sekarang tinggal 10 ya. Oke, sudah berhasil ya kita melakukan praktikum transaksi. Ya mungkin sekian ya praktikum transaksi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kembali lagi bersama saya. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu mengenai praktikum data terdistribusi. Kita langsung buka SMPP Control Panel. Ini sudah aktif ya, sudah aktif. Lalu phpMyAdmin, localhost, ini ya, sudah juga. Sudah saya, jalankan ternyata. Selanjutnya, eh, kita akan ke menu aplikasi. Nah, jadi untuk data terdistribusi itu yaitu menghubungkan, eh, yang pertama tuh kita perlu mengkonfigurasi dari komputer satu ke komputer yang kedua. Komputer satu itu komputer yang Windows ini yang telah saya pakai, Windows 10. Selanjutnya komputer 2 itu VirtualBox Ubuntu dengan OS Linux yang nanti akan saya gunakan untuk mengkonfigurasi dalam melakukan data terdistribusi. Oke. Dan juga nanti akan ada pengimportan data ya. Kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Pertama, konfigurasi. Lalu kita klik DB rumah sakit. Selanjutnya ini kita copy server yang di bawah. Sebelum kita melakukan go, ini kita ubah menjadi ignore all database. Kita copy lagi. Coba. Oke, sudah ignore all database. Selanjutnya masuk ke control panel, XMPP config my ini, cari log my error. Di sini kita tambahkan server yang ini. Setelah itu save. Lalu kita restart MySQL. Oke, setelah kita restart, selanjutnya kita refresh. Oke, sudah ada ya di sini. Langsung muncul dengan sendirinya. DB rumah sakit 342 sudah muncul. Selanjutnya kita akan membuat replika user. Add replika user, atau kita di user account aja buatnya. User account, lalu add user account. Use tag misalkan rumah sakit, usernya rumah sakit, lalu host. Nah, ini untuk host name-nya itu merupakan alamat dari IP Linux Ubuntu. Nah, di sini saya sebenarnya sudah mengecek alamat IP dari Ubuntu-nya, yaitu IP Ubuntu ini ya, 10 titik. Kita copy, dan ini sebagai gambaran agar saya tidak lupa, saya akan simpan juga usernya rumah sakit 123, nanti akan saya tambahkan di sini. Copy, oke. Diganti jadi user, text field, passwordnya rumah sakit 123, rumah sakit 123. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan ini ya, pengisian log informasi, kita akan menceklis di administration ini, replikasi klien, replikasi slab. Oke, kita pastikan dulu di panduan apakah sama seperti itu. Konfigurasi, aktifkan klik menu application. Ya udah, sudah saya jalankan. Kita copy lalu simpan di sini. Restart lalu jalankan lagi. Go. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya di user account, add user account. Nah, ini nih. Kita ada di sini. Oke, ini diminta untuk username.
lalu ini ya hostname-nya IP Ubuntu, password bebas, replikasi klien statusnya di uh, aktifkan ya, karena nanti kita akan melakukan show master status untuk mengetahui, lalu show binary log, kemudian memberikan hak istimewa. Oke, sudah. Oke, kita go saja. Kita go. Oke, sudah ditambahkan ya. Sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan pengimportan data. Di sini sudah ya. Oh, diminta untuk mengekspor dulu datanya. Nah, lalu sebenarnya saya sudah melakukan ekspor ya. Saya sudah melakukan ekspor data di Birma Sakit ini. Saya telah melakukan ekspor data DB rumah sakit ini, lalu kemudian, nah ini DB rumah sakit, kemudian saya menyimpannya di Drive, Google Drive, tidak, karena di modul itu diminta disimpan di flash disk, tapi flash disk saya kebetulan tidak connect ke Ubuntu, maka saya mencari alternatif lain, itu di connect ke Google Drive, lalu kita mendownloadnya di Google Drive di Ubuntu, seperti itu. Oke, berarti anggap saja ekspor itu telah selesai ya, karena saya sudah mendownloadnya. Maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, konfigurasi di Ubuntu. Kita buka virtual book Oracle, lalu start. Tunggu saja. Loading, agak cepat loadingnya ya. Oke, sudah masuk. Masukkan password yang telah dibuat. Oke, sudah dimasukkan. Oke. Nah, pertama-tama kita pastikan dulu nih data dari Google Drive tuh sudah di-download ke sini. Oke, Google Drive ya. Nah, ini ya, ada basis data. Coba saya ini. DB rumah sakit. Tidak, kita download lagi saja ya datanya. Download lagi di sini. Ada nih kopi yang ke berikutnya ini. Saya mendownload kopi yang selanjutnya, tapi nggak masalah. Kita pastikan di file download ada ya. Ada 3 data DB rumah sakit. Setelah kita melakukan pendownloadan data, selanjutnya kita akan buka terminal. Terminal lalu cd opt lam, kita akan menjalankan XMPP ls, kita lihat listnya. Oke, selanjutnya sudo x64 terang, bukan password. Oke, XMPP telah saya jalankan. Lalu kita manage server, kita buka
Kita start juga. Oke, lalu kita uh, buka localhost PHP admin ini. Dan di sini kita akan melakukan import data yang telah tadi kita ekspor dari Windows 1 ke Google Drive. Di Google Drive kita download di Google Drive di Ubuntu, lalu disimpan di file download Ubuntu. Selanjutnya kita akan mengimport di komputer 2 Ubuntu. Kita pertama buat dulu database DB rumah sakit. Oke, create. Selanjutnya kita menu import, lalu browser. Kita import yang mana saja sama ya, tapi kita yang paling baru aja kita download, select, lalu kita import. Oke, sudah berhasil diimport ya, sudah muncul. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang mungkin yang nonton di sini tuh, sebelumnya saya ketika melakukan import tuh ada data tuh berhasil sukses, ada import sukses, tapi tidak muncul di sininya, di tabelnya. Nah, dan juga tidak ada tanda ini nih, ke bawah tuh nggak ada. Nah, mungkin buat teman-teman kalau terjadi demikian, itu perlu di upgrade dulu versi MariaDB dari Ubuntu-nya, karena tidak sama dengan Ubuntu yang di sini. Jadi begitu kita import di sini itu tidak akan muncul. Nah, untuk caranya mungkin bisa dicari sendiri. Oke, kita lanjut saja. Setelah kita melakukan import data, selanjutnya uh, ini sudah, ini sudah diimport. Sekarang selanjutnya kita ini kan sudah diimport, proses import telah selesai. Oke, kita langsung ke replikasi Slab. Klik menu replication di ini untuk mengaktifkan Slab replication di VirtualBox Ubuntu. Kita coba home dulu, replication. Nah, ini kebetulan sudah ada ya, sudah terkonfigurasi sepertinya. Di sini sudah terkonfigurasi share application. Bentar. Ini untuk cara-caranya kan, apakah bisa saya restart terlebih dahulu? Kita coba disconnect dulu ya ininya. Atau kita ceng saja ya. Atau kita ubah aja karena ini kebetulan sudah terhubung ya. Kita coba ubah username-nya.
Ini kan rumah sakit, kita ingin ini rumah sakit. Sebenarnya untuk cara-caranya tuh, oke, di sini kan munculnya tuh seperti ini kan. Nah, ini sama ya, ini juga sama replication, tapi saya kan ingin mengubahnya. Lalu ada server ID-nya, di sini kita coba copy, kita ikutin saja step-nya. Lalu selanjutnya buka ini ya, configure, lalu open file, yes. Tapi saya tidak akan membukanya di situ karena di sini tuh nggak tahu kenapa terjadi error ketika saya membuka ini merunning dan tidak saya pindah-pindahkan. Alternatif lain saya akan membukanya di file, lalu Ubuntu, sebenarnya sama aja, tapi ini manual. Saya akan ngeceknya manual, opt lam etc, lalu cari mycnf. Nah, di sini saya akan bukanya di mycnf. Nah, ini untuk server ID-nya tuh di sini ya. Sebelumnya tuh di sini tuh ada ini, tapi sudah terhapus ternyata, sudah terkonfigurasi, lalu server ID-nya sudah ditambahkan. Dan berbeda ya, kita ini hapus saja atau kita tambahkan. Kita coba hapus yang server ID di atas, diganti dengan yang di bawah ya. Lalu kita save. Oke, selanjutnya uh, kita close. Kita close, lalu kita restart ininya. Ini kok nge-freeze. Kita matikan dulu. Ada itu hang. Aktifkan lagi. x64.run. Oke, nyala. Kita restart MySQL dan Apache Web Server. Oke, selanjutnya kita restart juga di sininya. Oke, ternyata sudah terkonfigurasi ya. Ini sudah dilakukan. Selanjutnya buka terminal katanya. cd opt lam etc. Coba kita ke terminal. Oke, lalu ls dulu. Ada mycnf. Kita akan mencoba untuk mengubah akses dengan cara mengetikkan perintah sudo mycnf. Kita ikutin saja dari modul. Sebenarnya saya sudah mengikuti tapi di percobaan tapi tidak terstart. Kita coba ikutin lagi. my.cnf. Oke, masukkan password. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita restart lagi. Kita ikutin langkahnya satu persatu. Nah, dan di percobaan saya yang sebelumnya tuh ini nih, apa namanya,
Kita coba cek ya, percobaan saya yang sebelumnya, replication, kita show status ini ya, replication status table kita show. Nah, di sini tuh slab IO running-nya masih connecting, dan slab SQL running-nya yes. Ini masih connecting. Kalau connecting tuh masih masih belum bisa digunakan untuk pengujian. Nanti saya masih masih stuck di sini. Tapi sekarang kita akan mencobanya lagi dengan mengikuti step-step sebelumnya yang ada di modul. Oke, sudah saya restart juga, lalu restart. Mana? Coba restart lagi. Lalu kita change. Oh, oke, masih di restart katanya. Belum bisa. Perhatikan dulu di sini sampai aktif. Running, oke, udah ya. Kita refresh. Oke, lalu change. Kita masukkan username yang telah kita buat tadi, yaitu rumah sakit. Lalu passwordnya rumah sakit 123. Rumah sakit 123. Hostnya tuh 192. Nah, ini sudah ada ya IP address dari komputer 1. Kita bisa mengeceknya di CMD di komputer 1, lalu IP config. Dan ini saya sudah ininya menemukannya. Lalu ini portnya di sini port 3306. Di sini portnya 3306. Tapi di yang ini tuh sebenarnya kita menggunakan port 3307 di sini. Karena tidak bisa mengakses, tapi coba saja pakai port 3306. Kita coba port 3306. Go. Not now. Nah, ini disable katanya. Ada tulisan seperti itu. Sama ya, ada tulisan seperti ini juga. Maka dari itu kita coba melakukan pengecekannya kita akan melakukan enable pada file config default folder library. Namun sebelumnya kita coba ini ya, akses cd optlam di terminal. Cd optlam ph lumayan admin. Ini ya, php my admin library, yes, libraries. Lalu kemudian atur, lalu ls. Oke, ada yang muncul. Sudah muncul, lalu kita masukkan ini ya, sudo chmod a plus rwsx config default. Sudo chmod a plus rwsx config dot default dot php. Oke, sudah saya jalankan. Sudah ya. Ini untuk mengatur hak akses. Setelah hak akses diatur, kita buka di folder ini ya, folder location. Kita ke folder location di sini. Folder location Ubuntu opt lam lalu php my admin libraries config default.php.
Line, phpMyAdmin, libraries, config mana? Default ini. Oke, sudah ditemukan. Lalu kita cari pada gambar ini flow by tree server. Kita ubah jadi true. Dari false menjadi true. Nah, di sini kita bisa copy saja yang di sini agar ini ya. Nah, ini kita akan mengaktifkannya. Terus enable, coba di copy lalu kita find uh, F copy. Oke. Nah, ini sudah true ya sebenarnya. Ada 3. Ini sudah true. Sudah true ternyata ya. Sudah true. 1 2 3 true. Maka dari itu kalau sudah true ya ini sudah berarti ya. Sudah sesuai. Selanjutnya kita restart lagi ya servisnya. Kita restart lagi servisnya. Cancel. Menunggu restart. Oke. Kita refresh. Hilang ya. Selanjutnya kita akan lihat pada halaman menu replication di window 10 replication status masternya. Kita cek di window 10 localhost replication status masternya. Home dulu. So replication status master DB rumah sakit ya sudah ada ya. Lalu selanjutnya untuk memastikan catatan status master tersebut karena akan digunakan untuk melakukan perubahan master Ubuntu dicatat ke terminal. Oke, sekarang kita akan masuk ke terminal untuk melakukan show master dan show master slab. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita ambil di sini tuh ininya ya, MySQL bin-nya, filenya. Ini kita copy di sini. Lalu posisinya. Sepertinya saya melupakan satu langkah. Sebenarnya saya melupakan satu langkah. Ntar kita cek terlebih dahulu di VirtualBox ya. Di panduan. Ini saya melupakan satu langkah. Yang terlupakan satu langkah. Nah, saya di sini belum melakukan replicate do DB rumah sakit ketika di MyCNF. Kita coba ulangi lagi di buka MyCNF, di file, Ubuntu, lalu opt lam, etc MyCNF. Nah, di sini replicate
replicate do strip db rumah sakit, do strip db replicate strip do strip db sama dengan rumah sakit. Rumah sakit itu database yang telah kita import tadi ya. Apakah rumah sakit? Sebentar kita cek kembali. Di sini DB rumah sakit. DB rumah sakit. Berarti di myCNF-nya ini DB rumah sakit. Sudah, lalu kita save. Sudah, lalu kita save. Oke, ini ada langkah yang terlupakan ya. Lalu kita buka terminal, masuk folder, udah, lanjut ke sini. Berarti saya tadi, kalau mungkin nanti terjadi error, tadi saya lupa memasukkan di halaman 43 ya. Berarti di halaman 43 nanti kita bisa melakukan, kalau error ya kita akan mencobanya lagi ulang, start di halaman 43 ke bawah. Kita akan ulangi stepnya. Kita akan coba di selanjutnya, ini ya, masuk ke terminal ya, untuk mengecek ini MariaDB. Terminal, kita coba baru aja. CD opt lambin, oke. CD opt lambin sudo, lalu membuka ini ya, membuka folder opt lambin, masuk ke sudo mysql root untuk membuka ini MariaDB dot titik sudo titik mysql root. Oke, MariaDB udah berjalan. So, status lab. So status lab. Katanya on error, hasilnya oke, hasilnya adalah error, artinya slab dalam keadaan tidak aktif. Jadi slabnya itu nggak aktif. Dan konfigurasi kalau udah gini, berarti kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu untuk mengganti master slab, melakukan perubahan pada master slab. Jika aktif ya, kita harus menonaktifkan dulu dengan stop slab. Oke, kita langsung ini change master tuh, change master tuh. Nah, di sini menggunakan IP dari yang tadi ya, dari Windows 1. Usernya yang telah kita buat tadi, password, log file ya, master log file dan master log postnya itu ini. Kita masukkan ini. Password, IP komputer utama, MySQL bin. Oke, kita coba langsung. Master host ya, master host. Coba di copy.
bagi acuan. Ini kita simpan di sini. Coba kita ubah dulu rumah sakit. Kita copy. Rumah sakit 123. Ya, MySQL Bien. Copy. Lalu posisinya udah ini ya, jadi acuan kita itu master host sama dengan 192.168.1.11, koma, enter. Master user sama dengan rumah sakit, enter. Master password sama dengan rumah sakit 123. Selanjutnya master log file ya. Master log file sama dengan MySQL script bin dot 1 2 3 4 di berapa ini? 1 2 3 4 6 ya, ada 6 angka. 1 2 3 4 5 6, tutup, koma, master log post. Master log post sama dengan posisinya di pos berapa? 3 4 2. Tutup, enter. Error this cannot operation, you have running slab. Oh, kita harus nge-stop slabnya dulu katanya. Katanya slab kita tuh aktif. Coba kita stop dulu. Stop slab. Oke, kita coba lagi, ulangi. Change master to master host 192.168.1.11 master user sama dengan rumah sakit. Selanjutnya master password sama dengan rumah sakit 123. Master log file
sama dengan MySQL dot MySQL strip bin ya, dot 1 2 3 4 10 koma master log post log post sama dengan 3 4 2, tutup, enter. Oke, sudah oke ya, sudah oke. Selanjutnya oke katanya, lalu kita start slab, tekan enter lalu ketik start slab. Start slab. Oke, sudah aktif start slab. Pada perintah gambar ini, slab berhasil dijalankan. Selanjutnya cek status slab di Ubuntu Komputer 2 untuk melakukan pengecekan kembali pada browser. Oke, kita cek di sini Prodisi ya, Mas. Harusnya master usernya sudah berpindah ya sekarang. Master usernya pindah. Application, show application search table. Ntar ini refresh. Oke, sudah ya. Master user rumah sakit, master portnya 3306, MySQL bin-nya 42. Ini connecting tapi yes, ini masih sama seperti sebelumnya. Saya harus yes, berarti kan jika keduanya yes, jika status no, jika ada status yang no berarti konfigurasi belum. Jika status keduanya yes, konfigurasi berhasil, siap menerima beberapa aplikasi data. Namun jika ada status yang no berarti konfigurasi belum berhasil sampai status yes. Kita coba langsung melakukan pengujian saja ya. Ini kan sampai sini masih sama ternyata ya. Connecting dan yes. Kita coba langsung melakukan pengujian pada komputer 1 nih. Kalau bisa kita cek di Ubuntu, berarti bisa. Kalau enggak berarti ada sesuatu yang tertinggal. Dan sama ini hasilnya kayak sebelumnya juga saya melakukan percobaan seperti itu juga. Oke, kita coba ya melakukan pengujian nih. Tapi statusnya sebenarnya di sini tuh belum yes. Masih connecting di bagian IO running, masih connecting. Saya akan mencobanya di sini. Cara melakukan pengujiannya menggunakan insert, edit atau delete ya. Kita akan menginsert dataobat coba ya, atau menambahkan ya dataobat. Kita coba insert dataobat dari, kita edit aja ini Budrik 12 misalkan ya. Go. Oke, jadi 12. Kita cek di Ubuntu, kita refresh dulu. Obat apakah oke? Tidak ya, tidak berubah. Berarti ini problemnya di yang tadi, belum yes. Kita ubah lagi jadi 10.
saya stuck di situ ya. Dari sini di panduan tuh, tidak ada lagi. Ini diminta saya hanya untuk, jika kita belum belum yes kan, di sini diminta untuk mengecek kembali langkah demi langkah agar statusnya yes. Tidak ada panduan yang jelas gitu. Harus bagaimana. Hanya diminta untuk mengecek kembali. Oke, kalau kita diminta untuk mengecek kembali, mungkin kita akan coba di yang tadi ya, di sini nih, halaman 43 tadi nggak salah. Nah, di sini ketika tadi saya lupa untuk memasukkan data dari ini, server DB rumah sakit. Oke, kita coba lagi melakukan perintah ini. Kita ke sini dulu, replication, status server application. Di sini tuh server ID 2.169.459. Berarti ini saat kita melakukan konfigurasi. Setelah melakukan import, kita masuk ke change konfigurasi ininya 4, atau portnya berbeda kah atau harus sama. Coba ganti port jadi 6 ya, portnya 6. Saya coba mengganti portnya 6. Soalnya di sini XMPP itu portnya 7, dari 6 ke 7. Kita coba samakan ya portnya. Lalu buka MyCNF di sini. Oke, kita membuka MyCNF lagi. MyCNF. Server ID-nya berbeda ya di sini. Jelas berbeda. Server ID berbeda lagi. Rumah sakit. Cari bentar. Kita cari port, di sini ada port nggak? Ini 307. Port. Kita coba 307 portnya. Kita save ya, kita save aja dulu. Lalu kita buka lagi. Kita melakukan langkahnya lagi. CD PT lam etc, lalu sudo chmod ini ya, kita buatin lagi sudo chmod a plus rwx my.cnf. Selanjutnya kita buka cd
opt lam php my admin lib garis oke, kita lalu ls sudo chmod a plus rwsx config default php sudo chmod a plus rwsx config default php. Oke, udah ya. Lalu kita start lagi. Coba kita ulangi langkahnya. Saya juga bingung nih. Ini kan di sini saya sebenarnya di SNMP ini tuh menggunakan port 3307, sedangkan yang di sini 3306. Apakah itu akan mempengaruhi si connecting dari slab tadi atau tidak? Itu masih jadi pertanyaan saya. Mohon di koreksi saya jika emang ternyata di situ problemnya. Tapi kita coba saja di sini melakukan langkah-langkahnya lagi. Konfigurasi lagi, coba di sini ya, masukkan username-nya rumah sakit, passwordnya rumah sakit 123, hostnya 192, tapi portnya 7 di sini. Not now, allow, tapi sebenarnya di sini sudah saya allow kan ya. Jadi kita refresh saja. Lalu kita see application status table. Bentar, di sini diminta untuk mengecek library ini, tapi udah ya, sebenarnya udah. Ini udah true. Oke, kita coba slabnya dimatikan dulu. Oke, kita sudah login lagi dengan user yang berbeda tapi port yang berbeda. Start slab. Kita coba stop dulu slabnya. Stop slab. Stop slab. Stop slab. Stop typo slab. Oke, sudah ya. Kita change master lagi, coba. Change master to master host, master hostnya dengan IP tadi ya 192.168.1.11 koma master user sama dengan rumah sakit dengan port yang berbeda ya. Ini kita coba master host user password sama dengan rumah sakit 123
master log file sama dengan master log filenya tuh mysql strip bin dot 000 10. Oke, kita cek lagi di sini apakah ada perubahan dari status aplikasinya. Aplikasi primary posisinya berubah, tapi binnya masih tetap sama di 10. Berarti posisinya yang berubah 10 gitu, lalu koma master log post. Jadi master log post tuh sebenarnya ini tuh nggak tetap ya, bisa berubah-ubah, jadi harus pastikan ngecek terus. Master log postnya 756 tutup, enter, oke. Lalu kita coba start Slab. Oke, setelah kita start Slab, lalu kita cek kembali status dari aplikasi di sini. Semoga aja sudah yes ya. Masih connecting. Ini sudah berubah master portnya, tapi 3306. Tadi kita nge-setting di 3307, tapi kok berubah di 3306. Whatever. Ya, berarti di sini tugas praktikum saya hanya selesai sampai tahap ini. Saya stuck di Slab IO running yang koneksi terus. Nah, yes. Otomatis tidak bisa melakukan ke langkah berikutnya, itu pengujian dari aplikasi. Oke, mungkin dicukupkan saja praktikum dari data terdistribusi pada tugas 3 kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Juga cara penyampaian saja saya yang kurang baik. Juga mohon pencerahannya apabila selama saya praktikum terdapat beberapa kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.